Assalamualaikum, hai. Ibu nama Ibu Melati Hanifah dari kelas 4 Umar bin Abdul Aziz. Ibu hari ini mau ngejelasin tentang energi alternatif. Energi alternatif itu energi yang digunakan untuk mengganti energi konvensional. Sedangkan energi konvensional itu adalah energi yang biasa digunakan oleh kita sehari-hari, yang saat ini biasa kita gunakan sehari-hari. Contohnya bensin, batu bara, barang-barang tambang, itu yang biasa kita gunakan sehari-hari, itu namanya energi konvensional. Energi alternatif itu harus ada karena fungsinya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar yang berpotensi merusak alam. Contohnya seperti tadi, barang tambang. Energi alternatif itu berasal dari alam dan lingkungan sekitar kita. Contohnya dari matahari, dari angin, dari aliran air, dari panas bumi, dan ada dari makhluk hidup. Nah, yang dari makhluk hidup ini biasa disebut juga dengan biofuel. Dari matahari itu bisa menghasilkan listrik dengan menggunakan panel surya. Nanti dari panel surya mengambil dari cahaya matahari, nanti dari cahaya matahari itu dirubah menjadi energi, menggerakkan generator yang nantinya menghasilkan listrik. Kalau dari angin itu nanti ada yang disebut juga turbin angin. Nah, turbin anginnya nanti bisa dilihat di contohnya. Di turbin angin, dari angin menggerakkan turbin angin. Dari turbin angin itu nanti ketika dia berputar, dia akan menggerakkan generator. Generator itu yang nantinya akan menghasilkan listrik. Nah, kalau dari aliran air biasanya untuk dapat menggerakkan generator sebenarnya sama menggunakan turbin, hanya karena turbinnya harus dari aliran air yang kencang, jadi memanfaatkan gerakan air yang selalu turun ke bawah, yang selalu mengikuti arah gravitasi, airnya harus dibendung dulu. Pernah melihat bendungan kan? Nah, bendungan itu nanti airnya ditahan lalu dialirkan kecil menuju turbin air. Nanti turbin air dari situ berputar, alirannya akan keras karena berasal dari sungai yang besar. Nanti turbinnya berputar menggerakkan generator. Nah, generator itu juga nanti yang akan menyalakan listrik. Panas bumi, nah kalau dari panas bumi itu menghasilkan uap. Panas bumi, dalam bumi ini kan bulat. Nah, di tengahnya itu kan ada inti bumi panas. Dia akan memanaskan bumi ini. Jadi air yang di dalam aliran dalam bumi ini nanti akan panas dan menghasilkan uap yang keluar. Nah, uapnya itu juga nanti menggerakkan generator atau mesinnya sendiri, nanti bisa menghasilkan pengganti listrik atau bahan bakar lainnya. Dari tumbuhan dan hewan, dari makhluk hidup itu disebut juga dengan biofuel. Nah, dari biofuel ini nanti terbagi menjadi 3. Ada bioetanol, ada biodiesel, dan ada juga biogas. Bioetanol itu sumber energi yang berasal dari tanaman-tanaman yang menghasilkan, ketika dia difermentasi akan menghasilkan alkohol. Contohnya umbi-umbian, singkong, ubi, ketela, terus ada juga yang dari biji buah jarak, ada juga dari gandum, jagung. Nah, tanaman-tanaman tersebut nanti bisa difermentasi lalu menghasilkan alkohol. Nah, alkoholnya itu yang bisa dipakai untuk mengganti energi. Biodiesel berasal dari tanaman-tanaman yang mengandung minyak. Contohnya kacang-kacangan, bunga-bungaan, dan juga sawit, minyak kelapa, sawit yang kayak gitu. Nanti dia diolah, ketika setelah pengolahannya itu dibakar, nanti ketika dia menghasilkan minyak, nah minyaknya itu bisa dijadikan sumber energi. Malahan di negara lain, di negara luar seperti di Jepang, di Rusia, mereka sudah menggunakan sisa olahan minyak dari restoran, minyak penggorengan dari restoran.
untuk dijadikan sumber energi alternatif, dipakai di mobil, akhirnya menjadi pengganti bensin. Nah, kalau biogas itu berasal dari pengolahan sampah dan kotoran. Kotorannya bisa kotoran manusia dan juga kotoran hewan. Nanti di kotoran atau kotoran tersebut dan sampah tersebut ditempatkan dalam satu wadah. Tempat wadah kotoran dan wadah sampah berbeda ya, itu ada pengolahannya sendiri. Ditempatkan dalam satu wadah, nanti mereka mengeluarkan gas. Gasnya itu kalau kita biasanya berbau, tapi kalau ketika sudah diolah, dikasih zat-zat tertentu, nanti mengeluarkan gasnya bisa menjadi energi alternatif. Bahkan bisa dipakai untuk memasak dan menggerakkan mesin-mesin besar atau mesin diesel untuk mengganti batu bara, menghasilkan listrik juga. Keuntungannya pasti lebih bersih karena tidak merusak alam. Tanaman kan tidak merusak alam, yang ada tanaman malah mengindahkan alam. Terus jadi hasil dari pengolahannya pun lebih bersih, tidak merusak pernapasan, tidak merusak juga lingkungan, jadi tidak ada lingkungan yang rusak gitu. Terus pasti lebih murah bahannya, lebih murah karena tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkannya. Untuk mendapatkan jagung kita menanam jagung, mendapatkan kacang kita tinggal menanam kacang, mendapat kotoran juga lebih mudah lagi kan, tinggal ke peternakan. Mendapatkan sampah sehari-hari kita melihat sampah, jadi lebih bersih hasil olahannya, lebih mudah didapatkannya, dan juga tidak akan pernah habis. Selama bumi ini masih berputar, energi alternatif tidak akan pernah habis. Matahari nggak habis, aliran air tidak habis, angin juga tidak habis, panas bumi juga tidak akan habis. Nah, kerugiannya belum banyak. Salah satunya adalah belum banyak orang yang tahu bahwa energi alternatif ini bermanfaat. Jadi, untuk penyebarannya itu masih sulit. Lagi pula peralatan untuk pengolahannya itu mahal. Masih mahal karena masih perlu diimpor dari luar negeri. Orang Indonesia sendiri belum banyak yang bisa membuat alat-alatnya. Ada tapi belum banyak. Jadi alat-alatnya masih mahal. Untuk itu masih perlu biaya yang besar untuk dapat mengolah sumber-sumber energi tersebut menjadi energi alternatif. Dan juga ketika pun kita sudah paham, kita sudah bisa membuat alatnya, perubahan dari mesin konvensional untuk digunakan menjadi mesin energi alternatif itu juga mahal biayanya. Kekurangannya hanya sebenarnya dari di biaya dan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang sudah mendengarkan kan penjelasan dari Ibu dari tadi? Untuk itu, jangan lupa penjelasan Ibu dari awal sampai selesai tadi, tolong dicatat, dirangkum di buku catatan tematik dengan tulisan yang sangat rapi. Perhatikan paragraf, huruf kapital, tanda baca, dan tata bahasanya. Nanti dicatat dengan rapi semuanya, nanti bisa dikirimkan ke Ibu. Ya, sama-sama, selamat belajar. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Assalamualaikum.